Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share kembali kasus dua orang rekan kita anggota Satuan Pengamanan yang divonis bersalah oleh Pengadilan Kelas 1A Padang. Nah, pada video ini saya ambil dari Padang TV di acara Sibak. Di sini mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi pada kasus dua orang rekan kita anggota Satuan Pengamanan ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mohon izin subscribe, Komandan. Perbuatan pidana biasanya terjadi karena adanya niat jahat dari pelaku atau adanya kesempatan. Lantas bagaimana jika perbuatan pidana tersebut demi menjalankan tugas? Itulah yang dialami dua petugas security PT Pelindo II Teluk Bayur, Kota Padang yang saat ini mesti duduk di kursi pesakitan pengadilan. Dua security berinisial EP dan ES yang mengemban tugas menjaga pelabuhan Teluk Bayur itu kini harus berurusan dengan hukum. Mereka kini menyandang status terdakwa karena berupaya menggagalkan aksi pencurian di kawasan pelabuhan yang notabene masuk sebagai objek vital negara. Peristiwa tersebut terjadi pada 1 Januari 2020 lalu. Berlokasi di kawasan dermaga beton Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Dari informasi yang dihimpun baik dari fakta persidangan maupun sejumlah media, peristiwa ini berawal saat korban atas nama adik Firdaus memasuki kawasan pelabuhan. Salah satu security yang kini turut menjadi terdakwa atas nama Eko Sulistiono yang tengah melakukan patroli menyuruh adik Firdaus untuk meninggalkan lokasi lantaran dinilai tidak izin memasuki objek vital Teluk Bayur. Namun bukannya keluar dari objek vital negara tersebut, korban disebut malah menuju sebuah mes yang juga berada di sekitar lokasi. Perintah kembali untuk meninggalkan pelabuhan kembali dilakukan oleh petugas keamanan ini, dan dari sinilah terjadi cekcok antara korban dengan salah satu terdakwa hingga berujung perkelahian. Sementara itu saat perkelahian terjadi, security lainnya yang melihat kejadian mencoba melerai. Ia adalah Effendi Putra yang saat ini juga ditetapkan sebagai terdakwa. Namun bukannya menyudahi perkelahian, adik Firdaus malah mengeluarkan sebilah pisau. Melihat rekan sesama security terancam, Effendi Putra pun berupaya dan berhasil merebut pisau tersebut. Namun korban atas nama adik Firdaus kembali mengeluarkan sebilah golok dari dalam jaketnya. Saat itulah peristiwa penusukan terjadi hingga akhirnya korban atas nama adik Firdaus meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Siapa aja? Dua orang ini, terus siapa lagi? Berempat. Ya, ini berdua, ya. Apa? Terus satunya lagi? Korban, ya. Jadi waktu itu yang pertama-tama itu ya. Nah, terus setelah itu, apalagi yang Bapak lihat? Kan ini masih tertutup. Nah, tadi yang kaitannya pertanyaan tadi yang katanya mereka tentukan masalah sadarnya. Tajam itu ada di mana? Ada di sebelah kanan.
Kasus dugaan pembunuhan ini kini telah masuk tahap pengadilan. Kedua security tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan bersama-sama. Pihak Kejaksaan Negeri Padang menyebut terhadap kedua security didakwa dengan pasal berlapis, yaitu primer pasal 338 tentang pembunuhan, subsidiar pasal 170 tentang pengeroyokan bersama, subsidiar 351 ayat 3 terkait penganiayaan dengan pemberatan hingga mengakibatkan meninggalnya orang. Itu terdakwanya ada 2 orang, ya, inisial EP dan KS. Jadi terhadap kedua terdakwa tersebut, oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan berlapis. Ya. Dakwaan berlapis yaitu primer itu pasal 338 tentang pembunuhan, subsidiarnya tentang pasal 170 ya, tentang pengeroyokan bersama. Kemudian lebih subsidiar lagi pasal 351 ayat 3 itu terkait dengan penganiayaan dengan pemberatan sampai meninggalnya orang. Nah, jadi 3 pasal ini cukup berat karena ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Pihak kejaksaan menyebut kedua terdakwa dijerat pasal ini sesuai berkas perkara dan hasil penelitian kejaksaan dan pasal tersebut cocok diterapkan kepada masing-masing terdakwa. Sesuai dengan berkas perkara dan hasil penelitian ya dari jaksa peneliti, pasal itulah yang memang cocok untuk diterapkan kepada masing-masing terdakwa. Jadi mereka karena berdua itu dikenakan pasal 55 juga ya, bersama-sama melakukan tindak pidana. Dua security pelabuhan Teluk Bayur tersebut kini terancam dijerat dengan pasal berlapis dengan dakwaan penganiayaan bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kuasa hukum terdakwa menilai kedua petugas keamanan yang kini menjadi terdakwa mesti diputus bebas. Hal tersebut karena kedua kliennya telah bertugas sesuai SOP dalam menjaga objek vital negara. Sangat berharap bahwa ini putusan harus bebas. Karena apa? Kenapa alasan kami kenapa bebas? Karena security tersebut menjalankan tugasnya sebagaimana SOP. Karena dia menjaga aset vital daripada pelabuhan yang telah ditugaskan oleh Pelindo ataupun dari pihak mana itu PCS. Sehingga dia bertugas itu bukan untuk dirinya tetapi untuk bangsa dan negara. Selain itu, kuasa hukum kedua terdakwa juga menyebut kliennya seharusnya mendapat penghargaan karena berhasil menjaga aset dari objek vital negara Pelabuhan Teluk Bayur. Keduanya juga dinilai telah menjaga nama baik Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan internasional yang juga banyak dimasuki kapal asing. Selain itu, tim kuasa hukum juga mengatakan apa yang dilakukan kedua terdakwa merupakan pembelaan terpaksa karena dalam kondisi terancam.
pandangan hukum kami, harusnya security ini mendapatkan reward atau hadiah dari pihak kepolisian, khususnya Polsek, Polres, Kapolda maupun daripada Kapolri maupun Presiden. Kenapa demikian? Karena dia menjaga aset negara, bukan pribadinya. Sebagaimana dijelaskan oleh tadi para ahli hukum pidana tadi, bahwasanya apapun alasannya, apabila terjadi sesuatu serangan, maka dia tidak mungkin melarikan diri karena dia menjaga aset. Kalau dia melarikan diri berarti di mana tanggung jawabnya? Dengan bertahannya untuk menjaga aset negara untuk demi kebaikan daripada bangsa dan negara Republik NKRI ini, jangan sampai tercoreng namanya di baik nasional maupun internasional, sehingga harus dia bertahan. Untuk itu kami harus meminta kepada Majelis Hakim Mulia sebagai pemutus daripada ini harus dibebaskan. Persidangan terhadap kasus dugaan pembunuhan di objek vital nasional Teluk Bayur terus bergulir. Pihak kejaksaan mengaku dalam persidangan telah menghadirkan 10 saksi dan 2 keterangan ahli. Salah satu yang dihadirkan dalam sidang ini auditor ISPS Kode Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Syafrizal Irawan. Dalam keterangannya, ahli dari pihak terdakwa ini mengatakan apa standar keamanan di pelabuhan yang merupakan objek vital nasional sekaligus sebagai pelabuhan internasional yang disebut ISPS Kode. Setiap pelabuhan internasional wajib menerapkan standar keamanan ini. Salah satu poin dari ISPS Kode ialah setiap orang yang memasuki areal vital ini mesti memiliki identitas resmi. Jika terdapat pihak yang memasuki tanpa identitas dinilai sebagai insiden keamanan, apalagi membawa senjata tajam. Diayunkan mengelak begini, terus awas pada kamu, minta dia, terus baru ditusuk, terus apa lagi terjadi? Itu aja, kamu bising mata, langsung terbang. Nah, kemudian kenapa kamu bising mata? Kenapa? Ngeri. PESCO ialah aturan internasional untuk keamanan kapal dan pasar pelabuhan. Artinya International Import Participatory Code itulah yang untuk pelabuhan yang melayani kapal-kapal asing itu wajib mandatory diberlakukan ISPS Code. Itu yang sudah dilakukan ISPS Code itu pelabuhan dan ditetapkan area-area yang restricted area, termasuk dermaga, gedung, lapangan penumpukan, genset, dan semua orang yang masuk area kompleks PESCO wajib punya ID. Apabila tidak punya ID masuk ruang kompleks PESCO di area kompleks PESCO restricted area, itu pihak security wajib melarang orang masuk ke dalam. Dan apabila ada orang di dalam area kompleks PESCO tanpa menggunakan ID, itu tindakan insiden keamanan sesuai ISPS Code 4B 1623 gitu. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan satu dari ratusan pelabuhan internasional di Indonesia yang telah menerapkan standar keamanan ISPS Kode. Menurut Syafrizal Irawan, keamanan di pelabuhan adalah prioritas, terlebih di pelabuhan internasional ini juga dimasuki oleh kapal-kapal asing.
Menurutnya, ada dampak luas yang ditimbulkan jika keamanan pelabuhan dilanggar. Di antaranya, hilangnya kepercayaan khususnya dari dunia internasional. Tentunya jika hal ini terjadi akan berdampak terhadap nama baik Indonesia hingga berakibat buruk kepada perekonomian di tanah air pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Kalau langgar dampaknya nanti untuk perekonomian di Padang ini, kapal-kapal asing tidak mau bersandar di sini lagi. Itu akibat kerugian ekonomi kita, bukan untuk Padang ya, tapi untuk Indonesia. Karena dia itu pihak kapal asing itu dia mempublish di IMO, International Maritime Organization, dia ke anggota IMO itu masuk Indonesia anggota juga, dia melapor dipublish itu bahwa Indonesia itu lagu itu tidak aman. Padahal masalahnya di Teluk Bayur. Nanti emailnya itu bukan Teluk Bayur, keseluruhan jadi state negara Indonesia yang tidak aman. Padahal kita untuk seperti masalah SPSU kita dari Sabang sampai Merauke, kita semua watershed area kita security level 1 aman-aman aja, nggak ada security level 2 kecuali daerah lain. Sementara itu, Deputi General Manager PT Pelindo II Teluk Bayur, Sabar Haryono mengungkapkan, sebagai anggota IMO atau Organisasi Negara Maritim Internasional, semua pelabuhan internasional memiliki standar keamanan tanpa terkecuali Pelabuhan Teluk Bayur. Artinya Pelabuhan Teluk Bayur adalah objek vital nasional yang comply dengan ISPS Kode yang merupakan standar keamanan internasional. Jika sebuah pelabuhan dinyatakan tidak aman akan menyebar ke dunia internasional. Jadi dasarnya itu Indonesia itu anggota IMO. IMO itu International Maritime Organization. Dan pelabuhan Teluk Bayur itu pelabuhan internasional. Sehingga dan sudah comply dengan ISPS Code. ISPS Code itu International Ship and Port Security Code. Nah, artinya Code of Conduct terkait dengan standar pengamanan internasional. Mengapa demikian? Karena Teluk Bayur itu pelabuhan Teluk Bayur kan merupakan sebuah objek vital nasional. Dan standar pengamanannya pun sama. Kalau di bandara itu juga internasional, kalau pelabuhan juga internasional. Jadi itu ada standarisasi. Sehingga sistem pengamanan pun itu juga diperketat. Karena kalau kita dinyatakan tidak aman, itu dampaknya itu kalau nanti ada notice, itu nanti bisa kapal luar negeri tidak bisa masuk ke Teluk Bayur. Nah, dampaknya banyak, baik perekonomian daerah maupun gaungnya image ke internasional. Segala standar pengamanan itu harus dibuatkan SOP-nya. Dan SOP itu di-approval, diketahui oleh namanya the site authority, yaitu Dirjen Perhubungan Laut. Jadi kita menyusun zonasi wilayah mana saja yang di-comply ISPS Code, kita membuat prosedur apa saja, itu di-approval oleh regulator, dalam hal ini KSOP, dan juga di-approval sampai ke tingkat Dirjen Perhubungan Laut. Untuk Teluk Bayur, ada sekitar puluhan petugas keamanan di mana pengelolaan diserahkan ke vendor yaitu PT Pilia Citra Sejahtera. Dengan status pelabuhan internasional, perekrutan perusahaan ini sebagai pengelola keamanan dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sementara itu, pakar hukum pidana Fitriati menyebut, dalam hukum Indonesia, perbuatan tindak pidana mesti bisa membuktikan niat dan perbuatan. Menurutnya, tidak semua kesalahan yang ada di pidana harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana ada yang namanya pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 48, 49 hingga pasal 52 KUHP.
dalam hukum pidana itu ada mens rea, ya, niat, dan ada suatu perbuatan. Nah, ini harus terbukti, kedua-duanya harus dapat dibuktikan. Jadi tidak semua ya suatu kesalahan yang ada di dalam tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan itu harus memenuhi niat atau mens rea tadi, dan juga harus memenuhi adanya suatu perbuatan. Jadi ketika ada perbuatan ya, tapi tidak ada niat, di sini hukum pidana kita ya, hukum pidana umum yang didasarkan pada KUHP memungkinkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Nah, seperti diatur pada pasal 49 ya, pasal 48, 49 sampai kepada pasal 52 di situ di dalam KUHP. Menurut dosen hukum Universitas Eka Sakti ini, jika dalam suatu kasus terjadi terhadap seseorang yang sedang bertugas melindungi harta benda dari orang lain dan dirinya, namun ada serangan tiba-tiba, dia berhak melakukan pembelaan. Jika dalam suatu kasus fakta tersebut ada, mesti ada keadilan dengan mengacu pada alasan pemaaf dan pembenar terhadap tindakan tersebut. Jadi kalau misalnya dalam kronologi kasus ini pembelaan diri yang dilakukan itu karena adanya serangan ya, yang membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, harta benda atau kehormatan atau kesusilaan, maka dalam hal ini harus ada keadilan ya, nilai keadilan yang dimunculkan dengan menerapkan alasan pemaaf atau alasan pembenar ya. Di dalam hal ini pembelaan terpaksa itu diatur pada pasal 49 KUHP. Terlepas dari kajian hukum, banyak pihak menilai kasus yang menjerat dua petugas security Teluk Bayor ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi ada dua petugas keamanan yang didakwa menghilangkan nyawa seseorang, namun di sisi lain ada dua petugas keamanan yang juga tengah melaksanakan tugas mengamankan objek vital negara dan menjaga nama Indonesia di mata dunia.